Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Islam yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali hadir di masjid ini walaupun tadi malam hujan deras dan ada beberapa titik yang terkena banjir, termasuk santriwati ya yang di Pondok Melati Indah sampai masuk airnya, mudah-mudahan bisa tidur dan subhanallah masih menyempatkan diri ke Al-Islam ya, walaupun dengan kendaraan seadanya, alhamdulillah ya. Untuk di Al-Islam saya kira nggak ada masalah karena tinggal melangkah saja, dan tadi alhamdulillah sudah ada kemajuan sedikit ya, pas komat alhamdulillah masih ada beberapa mahasiswa yang sudah ada di masjid ya, alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan terus istiqomah dan terus ya, memperbanyak amal soleh serta mengambil hal-hal yang utama. Nah, alhamdulillah sebagian kita fotokopikan, tapi nampaknya nggak banyak ya. Ada 40 lembar ya. Nanti mohon santriwati yang kurang, karena sudah ada layar ya, sebagian motokopi sendiri, tidak lengkap, baru dapat setengahnya. Ini untuk ikhwan, ini dibagikan mana tadi? Utamakan yang bisa apa, bahasa Arab ya. Karena itu tulisannya bahasa Arab tuh. Karena ini ada santri dan ada alumni. Saya lihat alumni banyak banget ini, orang-orang senior ya. Itu bisa dipegang ya. Kalau tulisannya mohon maaf tuh kecil-kecil, yang asli bukunya kecil ya, mudah-mudahan bisa dibaca. Baik, supaya menyingkat waktu, karena untuk apa namanya, untuk menertibkan itu butuh waktu, memindahkan tempat ya, kemudian memasang infokus dan sebagainya membutuhkan waktu, maka saya singkat ya. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kemarin telah kita bahas muqaddimah daripada kitab Fathul Qarib fi Syarhi Al-Fadhi Takrib ya. Telah kita bacakan muqaddimahnya dari kitab puasa, Kitabu Bayani Ahkamis Siyam ya. Wa huwa was-shaumu masdarani maknahuma lughatan al-imsak ya. Wa syar'an imsak an mufattir biniyatin mahsusatin jami'a naharir qabil lisaum min muslimin akinin tahirin min haid wan nifas. Wa surutu wujuhus siyam, kita masuk di sini, syarat itu sesuatu yang jika dia tidak ada, maka sesuatu itu menjadi tidak sah, tetapi dia di luar daripada sesuatu itu. Contohnya wudu, syarat sholat. Wudu, kalau tidak ada sholat, tidak ada wudu, maka sholatnya tidak sah. Tetapi wudu itu di luar sholat. Tapi wudu itu di luar sholat ya. Jadi sesuatu di mana suatu ibadah tidak akan sah kalau nggak ada sesuatu itu, tetapi sesuatu itu berada di luar daripada ibadah yang dimaksud
itu syarat. Syarat secara bahasa artinya tanda. Ya. Faqad jaa asratuha, telah datang tanda-tandanya. Ya. Syarat secara bahasa tanda. Adapun rukun, ya, rukun itu kalau di sini namanya fardun. Di dalam mazhab Syafi'i, rukun sering disebut dengan fardu. Rukun itu adalah sesuatu, ya, jika ibadah, suatu ibadah tidak ada sesuatu itu, maka batalah sebuah ibadah, tetapi sesuatu itu masuk dalam kategori ibadah tersebut. Contohnya rukun sholat, ya. Rukun sholat dimulai dari niat takbiratul ihram, berdiri, membaca al-fatihah, ya, sujud, rukuk, ya, duduk, ya, itu semuanya pakai tumakninah, ya, sujud, rukuk, iktidal, ya, duduk, itu semuanya tumakninah. Kemudian duduk tasahud akhir, membaca tasahud akhir, membaca sholawat, salam, niat salam, salam pertama, niat keluar, ya, kemudian tertib ada 18. Rukun sholat ada 5, syarat sholat ada 5, rukun sholat ada 18. Itu masih dalam kitab Matan Abi Suja dan disarah oleh Fatku Al-Qorib. Ya. Di sini kalau puasa syaratnya ada 4, rukunnya ada 4. Jadi kelebihan kitab Matan Abi Suja ini selalu menggunakan hitung-hitungan. Ya. Puasa itu syaratnya ada 4, syarat puasa ada 4, rukunnya ada 4. Sholat syaratnya ada 5, rukunnya ada 18. Kita tidak membahas rukun sholat dan syarat sholat karena ini bukan kajian tentang sholat, ini kajian tentang puasa, ya, itu hanya pemberitahuan saja. Jadi saya ulangi di sini, syurutu wujubis siyam, syarat wajibnya puasa. Wasara itu wujubis sholat salah satu asya. Syaratnya wajibnya puasa adalah 3, tapi fi ba'din nusah, di dalam tulisan lain arba'atu asya, kita ngambil yang 4, ya. Apa itu 4? Al-Islam wal buluh wal aklu, akil Islam, akil dan baleh, serta al-qudrah wal qudratu alas saum. Jadi 4. Kemarin ditanya qudrah, di sini nggak ada keterangannya karena Fathul Qorib termasuk sarah yang singkat. Juga di foto-foto jadi pendek juga. Ya udah, nggak apa-apa. Baik, kita lanjutkan. Faraidus shaum. Faraid jamak dari faridah. Saraid jamak dari sartun. Sara itu wujubis siyam. Surut. Nah, di sini yang menarik judulnya pakai surut, isinya pakai saraid. Jamak itu macam-macam, ya. Ada sartun, surutun, sartun, sara itu sama jamaknya kayak tadi. Masdar as-saum, masdarnya soma yasumu, as-saumu. Yang kedua as-siyamu. Kemudian ada salah satu peserta Ustadz menanyakan, apa bedanya Ustadz antara saum, as-saum dengan siam? Yang sering dipakai adalah as-siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Tidak kutiba alaikumus saum. Pertanyaannya, kenapa ada masdar siyam?
saum, siam. Jawabannya secara umum, ini jawaban umum ya, bahwa dalam bahasa Arab kalau ada tambahan huruf berarti ada tambahan beban yang punya anak. Anaknya kalau satu anggarannya sedikit, ya kan? Kalau anaknya dua anggarannya lebih besar, kan gitu, ya kan? Begitu juga huruf dalam Al-Quran, ya, dalam bahasa Arab. Kalau hurufnya cuma 3 itu lebih ringan. Kalau hurufnya tambah 1 lebih berat. Antum umpamanya bisa melihat perbedaan di dalam surah Al-Baqarah, ya, tentang Al-Baqarah dengan Al-Baqar, ya. Al-Baqarah itu sapi, ada yang mengatakan sapi betina, ya. Makanya di dalam surah Al-Baqarah itu disebutkan innal baqara tasyabah alaina, ya. Yang satu innal baqarata. Nah, ketika sudah dijelaskan oleh Nabi Musa alaihissalam bahwa Baqarah itulah faridun wala bikrun awanum baina dzalika, kemudian dijelaskan maulaunuha qala sampai seterusnya itu safraun launuha tasurrun nadhirin, ya. Kemudian baru disebutkan ud'urabbakum, ya. Kemudian sampaikan kepada Tuhanmu apa itu Al-Baqarah, innal baqara tasyabah alain. Baqar pada ayat ketiga itu tidak menggunakan tak marbutah karena sudah dijawab. Begitu juga dalam soal Kahfi akhir disebutkan bahwa mereka Ya'jud wa Ma'jud itu tidak bisa untuk melobangi, ya, kan tidak bisa untuk melompat. Famasta'u ayat haru wa mastata'u lahu nakba. Famasta'u ayat haruhu wa mastata'u lahu nakba. Jadi Ya'jud wa Ma'jud itu tidak bisa melompat dan tidak bisa melobangi. Melompat itu lebih mudah daripada melobangi. Ini mahasiswa mau kabur, itu lebih mudah melompat pagar, dan itu pengalaman mahasiswa, ada yang melompat pagar, daripada membongkar kunci. Kan sudah, membongkar kunci itu susah banget, harus pakai alat. Tapi kalau lompat tinggal ngelompat. Famasta'u ayat, famasta'u nggak pakai tak, famasta'u ayat aruhu wa mastata'u lahu nakba. Kalau melubang itu harus berat, maka famasta'u pakai tak. Famasta'u ayat wa mastata'u lahu nakba. Nah itu. Kemudian pada ayat sebelumnya hadza ta'wilu ma lam tasti' alaihi sobro, sebelumnya malam tastate alaihi sobro. Yang tastate karena belum dijelaskan. Jadi Nabi Musa alaihissalam tanya Nabi Khidir itu enggak dijelaskan, maka beliau mengatakan malam tastate alaihi sobro, kamu enggak bisa sabar berteman denganku. Tapi sudah jelaskan, ya, wa ammas safinatu wa ammal jidaru wa ammal gulamu wa ammal jidaru wa ammal gulam fakana li gulaimin wa ammal jidaru fakana li gulaimin yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzalahuma wa kana abuma sholiha fa arada rabbuka ayyabluga asuddahu ma yastahrija kanzahuma rahmatan min rabbik dzalika ta'wilu ma lam taste alaihi sabra. Sudah jelaskan. Maka Nabi Khidir mengatakan itulah, ya, takwil di mana kamu wahai Musa tidak bisa sabar malam taste, bukan tastate. Kalau tastate itu berat. Dan itu banyak dalam Al-Qur'an. Jadi pengurangan huruf berarti pengurangan beban. Setelah ditanya dikurangi hurufnya.
Begitu juga di sini as-saum was-siyam, banyak mana? As-saum was-siyam. As-saum itu cuma 3, as-sa wawu mim. Iya kan? Cuma 3. Was-siyamu shad ya alif mim. Itu ada 4. Kalau di situ ada gambarnya, tak tuliskan di sini. Tapi karena nggak ada, sudah nggak usah. Jadi as-siyamu lebih berat daripada as-saumu. Kutiba alaikumus siyam, menunjukkan bahwa kata as-siyamu lebih mantap, ya, lebih tegas siyam karena menggunakan 4 huruf, sedang as-saumu lebih ringan di lisan, ya. Karena mungkin saum, kalau saya boleh beristihad itu bahwa as-saum ini kutiba alaikumus siyam, Allah itu mewajibkan bagi kalian, atas kalian puasa yang sempurna, puasa yang berkualitas. Bagaimana tadi saya sampaikan, yang diwajibkan bagi kalian itu sebenarnya maunya Allah itu puasa yang ideal, puasa yang benar-benar hakiki, puasa yang meninggalkan man lam yada qaula zur wal amala bi wal jahla fala hajatan lillahi falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Hadis Abu Hurairah rawahu Bukhari dan Muslim. Itu siyam, yada qaula zur wal amala bihi wal jahl, meninggalkan kata-kata bohong, tidak berbuat jahat, dan tidak berbuat yang tidak ada manfaatnya. Itu siyam. Tapi kalau dia puasa, ya masih, ya tadi masih bermaksiat, puasa tapi banyak tidurnya, puasa banyak makannya sehingga terlambat ke masjid, ya, itu bukan siyam tapi saumu. Nah, jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala membuat satu barometer, ini yang paling rendah minimalis dan ini maksimalis, ya. Kita tinggal mau milih yang mana, ya. Sebagaimana kalau kita berwudu, famsahu biru'usikum, itu para ulama berbeda pendapat menjadi 4 madhab gara-gara huruf ba. Famsahu biru'usikum, maka usaplah rambutmu atau kepalamu dengan tangan. Bi itu apa? Bi al-musahabah atau bi al-ba'dhiyah. Itu para ulama berbeda pendapat. Makanya Imam Syafi'i umumnya dalam beberapa buku mazhab Syafi'i disebutkan, termasuk dalam matan Abi Suja, aqalluha thalatha, yang penting itu mengusap 3 helai rambut, itu minimalis, ya. Kalau maksimalnya seluruh rambut. Jadi dalam fikih itu ada batasan minimal, ada batasan maksimal, ya. Termasuk aqallul haid, ya lahdzah, ya. Aksaruha mamanya khamsata asyara yauman, ya. Haid mamanya paling sedikit tuh 1 hari, mamanya terus satu hari, kemudian yang paling maksimal 15 hari, ya. Itu jadi itu ada batasan minimal, batasan maksimal. Termasuk rukuk, sujud, itu minimalnya tumakninah, ya, membaca subhanallah subhanallah subhanallah, itu atau membaca subhanallah, itu minimal. Maksimalnya lebih daripada itu. Maka kalau rukuk sujud enggak tumakninah, enggak sah. Itu, ya, ini fikih itu seperti itu. Ini menjawab pertanyaan kemarin, bedanya saum dengan siam. Ya, siam itu maksimal, wallahu a'lam bishawab, ya. Saum itu minimal, tapi sama-sama puasa, sama-sama diterima oleh Allah. Tapi yang saum, ya, itu surganya di emperan, yang siam surganya firdaus a'la. Karena surga itu ada 3, ya, dalam hadis sahih, ya. Surga barang siapa, ya, yang meninggalkan, barang siapa yang meninggalkan perdebatan kusir walaupun dia benar, maka dijamin surga emperan. Barang siapa yang tidak berbohong ketika dia gurau, tetap tidak berbohong, maka dijamin surga tengah. Dan barang siapa yang berakhlak karimah, maka dijamin surga yang atas. Nah, jadi yang satu minimalis, yang satu maksimalis.
Seperti iman itu ada 70 sekian syu'bah, ya, cabang. Adnaha yang paling minimal menyingkirkan batu dari jalan. A'laha kalimatu la ilaha illallah. Ini semuanya kan cabang-cabang keimanan. Yang satu minimalis, yang satu maksimalis. Termasuk mahasiswi dan mahasiswa ini, ada yang mahasiswa minimalis, kalau datang mesti paling akhir, mandinya seminggu sekali, makanya 2 piring. Itu mahasiswa, masih mahasiswa, tapi minimalis. Ada mahasiswa yang maksimalis, nah, itu yang rajin, yang ya taat dan sebagainya. Lah itulah iman itu yazid wa yankus, dan iman itu bertingkat-tingkat. Surga pun bertingkat-tingkat, kita tinggal milih yang mana. Ya, puasa ada puasa orang awam, ada puasa al-khas, ada puasa khawasul khas. Ya, ada puasa ekonomi, ya, ada puasa bisnis, ada puasa VIP, puasanya para ulama, ada super VIP yang itu puasanya para wali. Ini masing-masing punya tingkatan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini jawaban secara umum bedanya saum dengan siam. Termasuk mungkin surutun wa saraid, termasuk faridun wa faraid, faridatun wa faraid. Saya tadi membahas masalah bahasa. Jadi rahimakumullah, saya lanjutkan. Wa faraidus saum arba'atu asya'. Faraidnya, rukunnya puasa itu ada 4. Boleh saya tambahkan dikit ya. Allah Abu Hanifah membedakan antara faridah dengan wajib, kewajiban dengan faridah. Ya. Kalau Abu Hanifah mengatakan faridah itu sesuatu yang didasarkan pada dalil qat'i dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun wajib itu sesuatu yang dasarnya dalil dzanni. Ya. Makanya Abu Hanifah mengatakan sholat witir itu wajib. Sholat witir itu wajib, tapi bukan faridah. Maka sholat 5 waktu faridah, sholat witir wajib. Beda antara faridah dengan wajib. Tetapi mayoritas ulama mengatakan faridah dengan wajib sama. Kalau di sini faridah dengan rukun sama. Jadi istilah-istilah itu kadang-kadang berbeda-beda. Wa faraidu saum arba'atu asya. Ahaduha an-niyatu. Lihat bil qalbi, itu garis bawah itu, dilingkarin itu. Niat itu di hati. Yang katakan bukan saya, yang katakan Ibnu Qasim, yang katakan dalam buku Fathul Qarib Al-Mujib, dan dalam buku Kifayatul Ahya, dan dalam buku Al-Iqna, dalam semua buku-buku Syafi'iyah itu semuanya sepakat bahwa al-niyatu bil qalbi, bukan bil lisan. Itu para hadirin. Ya, itu sepakat para ulama. Niat itu termasuk amalan hati. Makanya tadi malam umpamanya saya sampaikan bahwa puasa, sholat, haji, belajar itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu ya ila dunya yusibuha aw ila mar'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Amalannya sama-sama hijrah, tapi yang bedakan yang satu niatnya lillah maka dia dapat surga. Yang satu niatnya karena dunia dia enggak dapat, dia hanya dapat dunianya saja. Itu penting amalan hati. Sama-sama puasa. Yang satu pahalanya banyak, yang satu enggak dapat pahala. Waruba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa fi riwayah wal atas. Waruba qaimin laisa lahu min siyamihi illa as-sahr, cuma capek ya mana. Hadis Abu Hurairah ya, riwayat Ibnu Hibban. Jadi rahimakumullah. Jadi hampir sama. Maka di sini bil qalbi.
penting sekali di hati. Makanya nanti suatu ketika mudah-mudahan tahun depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala insya Allah mungkin kita bahas khusus a'malul qalbi, kita membahas tentang amalan hati. Amalan hati itu banyak, di antara para ulama ya menjelaskan ada 16, ada juga yang 20. Ya, di antaranya adalah roja, mengharap, khauf, takut, ya, sabar, ridho, kemudian ikhlas, yakin, ya, taubat, ya, termasuk itu ya. Kemudian mahabbah, ya, kemudian apa namanya, ghirah, ya, ghirah, syukur, nah, itu semuanya. Wara, ada sekitar 16 daripada amalan hati yang mungkin perlu kita bahas, ya. An-niyah bil qalbi, khasyah, ya, khasyah khusyuk, termasuk amalan hati. Fa in kana shaumu fardhan ka Ramadan au nadhran fala budda min iqa'in niyah lailan. Jika puasa itu puasa wajib seperti puasa Ramadan dan puasa nazar, mungkin termasuk dalamnya qadha tapi enggak disebut di sini qadha. Puasa nazar, kalau orang bernazar kayak kemarin, inni nazartu lirrahmani sauma, saya bernazar ingin puasa, itu wajib. Maunya antum ya kalau lulus dari al-Islam bernazar puasa 3 hari berturut-turut. Adik-adik umpamanya kalau dapat hadiah umrah umpamanya maka akan puasa 3 hari berturut-turut. Itu namanya puasa wajib dilakukan karena nazar. Yufuna bin nadri, ya, mereka melaksanakan nazar mereka. Seperti ini la budda min iqa'in niyah lailan, maka dia wajib iqa' itu menurunkan niat itu lailan pada waktu malam, niatnya di waktu malam. Man lam yubayyitin niyah fala syiyamalah. Barang siapa yang tidak niat dari malam maka tidak sah puasanya. Niat. Jadi tadi pahala sama sah itu tergantung pada niat para hadirin rahimakumullah. Hati. Wa yajibu ta'yin fi shaumil fardhi. Ini penting. Wa yajibu ta'yin, dan wajib ta'yin itu menentukan, ayyana ta'yin. Ini penting, ini bahasa yang mungkin belum familiar mahasiswa, ya. Ta'yin kalau di Arab biasa anta muayyan, ta'yin itu menetapkan. Dari kata ain itu zat, ada ain, ini barang, ini kacamata ain, ini ain, maksudnya itu menetapkan, menentukan. Ta'yin harus dijelaskan, kan banyak ya, kamu milih yang mana? Ini ada 3 ini, ada kacamata, ada HP, ada pulpen. Pulpennya belum saya pakai ya. Milih yang mana? Ayin, pilih dari ain, dari zat ini mana? Ta'yin. Jadi wa yajibu ta'yin. Ta'yin itu maksudnya puasa kan banyak, puasa sunnah, puasa Ramadan, puasa Syawal. Kamu mau puasa apa? Oh, mau puasa wajib. Wa yajibu ta'yin fi shaumil fardhi. Puasa wajib ada banyak, ada puasa nazar, ada puasa Ramadan, ada puasa yang lain, tentukan. Makanya harus mengatakan puasa Ramadan. Sampai sini ya. Baik, kemudian ini baru tambahan wa akmal. Wa akmalu niyati saumihi ayyakula sakhsu. Ini tambahan istihad dari madhab Syafi'i. Ulama Syafi'i mengatakan lebih lengkapnya lagi kalau mau niat dibantu dengan lisan. Ayyakula sahsu nawaitu shauma ghadin an adai fardhi ramadhani homa fardhi ramadhana, maksudnya gitu, hadis sanati lillahi ta'ala. Yang sering
dibaca di masjid-masjid ternyata ngambil dari buku ini. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi Ramadan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi Ramadana lil hadis sanati lillahi ta'ala. Ya. Itu para ulama mengatakan untuk membantu orang yang niat dalam hatinya enggak kuat, masih ragu-ragu, besok puasa enggak, dalam hatinya bimbang, makanya dia niat dibantu dengan lisan supaya kuat. Itu bahasa ulama mereka begitu. Kenapa harus pakai lisan? Supaya kuat. Tapi kalau kita enggak pakai lisan pun enggak apa-apa, jadi enggak wajib ya. Ini hanya tambahan dari para ulama. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi Ramadan hadisanati lillahi ta'ala. Watsani al-imsak anil akli wasyurbi. Tadi an-niyatu bil qalbi. Yang dua al-imsaku anil akli wasyurbi. Menahan diri dari makan dan minum. Wa in qalla al-ma'kul wal masrub inda ta'ammud. Ya. Walaupun cuma seteguk atau sesuap nasi, kalau ta'ammud, kalau sengaja batal. Makanya rukunnya harus menahan diri dari minum dan makan walaupun seteguk, walaupun sesuap nasi. Fa in akala nasian au jahilan, jika dia makan dan minum lupa atau tidak tahu hukum, tolong diperhatikan ini. Jadi yang membatalkan, nanti ada membatalkan puasa, tapi ini rukun dulu ya, menahan diri dari minum dan makan walaupun seteguk, walaupun sesuap nasi. Tetapi jika dia makan karena lupa atau tidak tahu hukumnya. Kenapa tidak tahu hukumnya? Lam yuftir, ya, tidak tahu hukumnya, maka tidak membatalkan. Ingkana qariba ahdin bil Islam. Kalau qariba ahdin, dekat janjiannya dengan Islam, maksudnya baru masuk Islam, mu'alaf bahasanya gitu ya. Dalam bahasa fikih itu qaribul ahdi bil Islam. Kalau dia jahil karena mu'alaf, baru kemarin masuk Islam, nggak tahu ternyata minum itu membatalkan sholat, dia minum, membatalkan puasa, dia minum, maka minum itu tidak membatalkan karena dia tidak tahu, saking baru masuk Islamnya. Au nasya'a ba'idan, atau dia itu nasya'a, hidup ya, yang bawa buku terutama ya, dicatat itu mufradatnya. Oh, di situ kelihatan kan? Lo kok nggak gerak? Nah itu masalah itu, kok nggak gerak? Sejak tadi itu nggak gerak. Aneh. Ada gambarnya, tapi nggak gerak, nggak ikut gerakan yang ada di sini. Berarti kan masalah. Makanya paling enak memang kalau ET-nya belum siap, memang paling enak pakai buku tadi, pakai yang pakai itu. Oh, alhamdulillah sudah bisa ya. Berarti harus ada update. Baik ya. Saya lanjutkan di situ ya. Ini penting. Wa ingkana qariba ahdin bil Islam au nasa'a ba'idan. Nasa itu berkembang. Dalam surat Zuhruf disebutkan, adik-adik, awamay yunassa'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Ini perempuan. Apakah Allah itu mengambil malaikat sebagai anak perempuannya? Pada anak perempuan itu awamay yunassa'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Perempuan itu ya, menurut Allah Subhanahu wa taala, awamay yunassa'u fil hilyah. Jadi berkembang hidupnya itu penuh dengan hiasan. Sejak kecil sudah diajarin pakai bedak,
ngaca, sering pakai cermin sehari ya, 10 kali. Ya. Pakai bedak, masih bayi pakai anting-anting. Lo ngapa sih bayi pakai anting-anting? Pakai gelang, pakai kalung. Karena dididik untuk berhias. Perempuan laki-laki nggak berhias, karena nggak ada dalilnya. Kalau perempuan memang awamai yunassa'u fil hilyah, yansa itu berkembang. Memang dari kecil itu perempuan dididik berhias, dididik tidak pede. Pada orangnya cantik, tapi nggak pede aja, tetap aja pakai supaya lebih cantik, supaya pakai bedak, supaya kelihatan keren. Masa perempuan nggak punya bedak, itu kayaknya gimana gitu kan? Makanya kadang-kadang ada perempuan yang anggaran untuk lipstiknya itu 2 kali lipat dari anggaran makannya. Itu para artis itu, makanya para ustadz ditawarin artis pada nggak mau. Kenapa? Habis anggarannya untuk beli lipstik. Gajinya juga nggak cukup beli lipstik, belum makannya, belum rumahnya. Ya, jadi itu perempuan. Kalau laki-laki kenapa? Nggak pakai bedak, nggak pakai kalung, nggak. Laki-laki itu pede orangnya, walaupun nggak ganteng-ganteng tapi pede tetap aja. Walaupun nggak mandi seminggu tetap aja. Apa adanya polos. Itu enak laki-laki itu. Lebih ngirit kalau mahasiswa pondok pesantren laki-laki itu lebih ngirit, bayarannya juga lebih dikit ya. Ya, pakaiannya juga paling 1 lembar 2 lembar, perempuan minimal 5 lembar. Makanya punya anak perempuan dengan punya anak laki-laki beda anggarannya dan beda effort untuk perasaannya ya. Ini lebih berat ya. Aduh akhirnya awamai yunasau fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin, tambahin 1. Allah berfirman perempuan itu kalau tengkar itu pasti nangis ya, pasti tidak jelas, tidak berani untuk rata-rata ya, tidak berani untuk dialog dan seterusnya. Kenapa? Karena fil khisami ghairu mubin, kalau tengkar dia tidak jelas. Kok gitu diambil oleh Allah sebagai anak perempuan? Malaikat dianggap oleh orang musyrik anak perempuannya. Allah ngapain Allah ngambil anak perempuan yang sifatnya kayak gitu? Itu dalam surat Zukhruf ya. Zukhruf itu perhiasan. Maka disebut awamai yunasa'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Ini tadi untuk menerangkan tentang makna au nasya'a ba'idan, atau dia hidup berkembang ba'idan jauh, ba'idan anil ulama, karena di desanya tidak ada ulama, di kampungnya tidak ada lulusan al-Islam, di kampungnya tidak ada lulusan RTUM. Jadi orang kampung semuanya, maka nggak tahu hukum bahwa minum atau makan itu membatalkan puasa. Wa illa aftara, jika dia bukan mu'allaf dan jika dia hidupnya di Bekasi, minum itu membatalkan puasa. Itu 2. Yang 3, rukun yang ketiga al-jima'u amdan. Jima itu berhubungan suami istri, dari kata jamaah, berkumpul, jima perkumpulan ya. Suami istri, al-jima'u amidan, sengaja. Wa amal jima'u nasian, memang ada ya orang jima itu, orang berhubungan, oh lupa ini lagi puasa ya. Tapi wa amal jima'u nasian, kalau dia benar-benar lupa, fakal akli nasian, hukumnya seperti makan tidak sengaja. Nanti dalam Kifayatul Ahya disebutkan ya, dalam sarahnya, kalau makan lupa kok terlalu sering itu bisa membatalkan puasa. Setiap hari lupa sampai sebulan lupa terus. Nah, itu enggak dianggap. Ini menurut Kifayatul Ahya. Memang ada. Saya carikan ini ya, apa namanya, matannya. Ini niat panjang banget, makanya kenapa saya enggak milih Kifayatul Ahya, karena panjang, 1 bab aja mungkin bisa berhari-hari ya. Jadi kalau dia apa namanya lupa, ini
Kalau ini disebut dalilnya, barang siapa dalam hadis disebutkan man nasiya wa huwa shaimun fa akala wa au syariba falyutimma saumahu fa inna ma at'ahumullah wa saqahu. Ada hadisnya, barang siapa lupa makan dan minum, maka teruskan puasanya karena sesungguhnya Allah memberikan makan dan minum kepada dia. Walau katsura dzalika, ini seandainya sering lupa, tiap hari lupa, fawajhani, maka ada dua pendapat. Nah, ini ilmiah ini. Loh kalau dia sering lupa Ustaz, tiap hari lupa katanya. Fawajhani, ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Indar Rafi'i yuftir. Menurut Imam Rafi'i, ya Rafi'i ini lebih senior daripada Nawawi. Jadi Nawawi itu ada dua ulama mutaakhirin, ulama-ulama yang terakhir dalam mazhab Syafi'i yang terkenal, yaitu Rafi'i dan Nawawi. Kalau dipilih Rafi'i dan Nawawi, itulah mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i itu kadang-kadang berbeda pendapat antara ulama-ulama. Tapi kalau Nawawi dan Rafi'i sudah mengatakan iya, udah itu. Karena dua orang ini benar-benar telah memverifikasi, telah mempelajari seluruh perkataan dalam mazhab Syafi'i dan diverifikasi, diteliti mana yang lebih benar. Indar Rafi'i, maka menurut Rafi'i yuftir li'anna nisyan ma'al kathrati nadirun, karena lupa kok sering itu jarang. Makanya kita belum pernah dengar ya orang Ramadan kok lupa tiap hari. Pernah dengar nggak? Nggak ada, belum pernah dengar. Lupa tiap hari sebulan penuh, berarti dia nggak puasa sama sekali. Kalau lupa sekali dua kali oke, ini puasa. Lupa 30 hari. Nadirun kata dia, ya. Walihadza qulna tabtulus shalah bil kalam al katsir. Makanya ini dikiaskan antara puasa dengan sholat. Kalau orang ngomong dalam sholat, gimana kabarnya? Udah habis waktunya, baru berapa kata ya. Ya, wa in kana nasiyan wal asah indana wa annahu la yuftir li umumil ahbar, ya, wa laisa saum kas salat. Nah, ini tengkar nih, beda antara Rafi'i dan Nawawi. Ada yang mengatakan milih Nawawi daripada Rafi'i. Nawawi lebih kuat walaupun dia junior. Maka ini tambahan ilmu, nanti kalau dialog dengan para ulama mazhab Syafi'i di Indonesia, itu punya bekal nih loh. Dalam buku Kifayatul Ahya disebutkan kalau sering lupa, tiap hari lupa, kata Rafi'i batal. Sebagaimana kata dia, sholat ngomongnya banyak, lupa, saya lupa kalau sholat ngomong banyak, batal. Kata Imam Nawawi enggak batal walaupun tiap hari lupa. Apa dalilnya Imam Nawawi? Karena hadisnya gitu, barang siapa yang lupa kemudian dia makan dan minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya, karena sesungguhnya Allah telah memberi dia makan dan minum. Hadisnya sahih, kan dalilnya hadis. Kata Imam Nawawi, li umumil ahbar, karena keumuman hadis. Nah, enak ini kalau kita bicara ada dalilnya dan bicara bersama para ulama, ada dasarnya. Oke, saya kembali ke sini ya, karena sudah bel tadi ya. Kalau yang robek yang terakhir, rukun yang keempat, ta'ammudut taqayyu, sengaja memuntahkan diri, seperti memasukkan benang, masukkan jari-jari ke tenggorokan, wah, dia muntah, maka itu batal. Falau ghalabul qai lam yubtil saumu, lam yabtul saumuhu. Kalau saumuhu berarti lam yabtul, maka tidak batal puasanya. Seakan-akan para hadirin, empat ini saya ulangi, rukun puasa menurut mazhab Syafi'i, menurut matan Abi Suja dan Fathul Qorib serta Kifayatul Ahya dan Al-Iqna, karena semuanya ini tiga ini sarah
matan Abi Suja ada 3 ya. Lebih banyak daripada itu, tapi yang dikenal yang saya buka ada 3. Pertama Fathul Qorib yang paling ringkas, ya, karangan Ibnu Qasim. Yang kedua Kifayatul Ahyar karangannya Al-Hasni, ya. Yang ketiga Al-Iqna karangan Khatib Syarbini. Ini semuanya sarah matan Abi Suja. Ini panjang. Kalau Al-Iqna lebih kepada dalil, ya. Kifayatul Ahyar lebih kepada contoh-contoh gitu ya. Kalau Fathul Qorib ringkasan. Ya. Dari 3 buku ini ya menyebutkan ditambah 1 matan Abi Suja bahwa rukun puasa ada 4. Pertama apa tadi? An-niyah bil qalbi. Kedua al-imsak, ya, menahan makan dan minum, menahan jima. Yang keempat menahan tidak muntah dengan sengaja. Nah, selesai. Hadirin rahimakumullah. Ya. Kemudian secara singkat ya, udah bel. Kalau ada pertanyaan adik-adik silahkan mulai sekarang ditulis di kertas atau langsung bapak-bapak, para ustadz, para alumni dan mahasiswa Al-Islam silahkan mau bertanya disiapkan. Saya baca dulu yang membatalkan puasa. Ya. Ma yuftiru bihis shaimu. Ya. Jadi bahasa Arab itu sederhana, ya, pendek tapi padat. Ma yuftiru bihis shaimu, yang menyebabkan batalnya puasa. Ya. 1, walladzi yuftiru bihis shaimu asratu asya. Yang membatalkan puasa itu ada 10. Coba, syaratnya 4, rukunnya 4, yang membatalkan ada 10. Sholat syaratnya ada 5, rukunnya ada 18, yang membatalkan ada 11. Itu kalau sholat. Kalau puasa 4, 10. Ini formulasinya gitu. Ya. Kalau sholat 5, 18, 11. Kalau puasa 4, 10. Ini penting kayak gini nih, supaya kita nggak kemana-mana, 1 buku aja udah. Walaupun para ulama berbeda pendapat ya, tapi kita ngambil ini 10 hal. Ya, 10 hal. Apa saja 10 hal itu saya bacakan cepat ya, nanti keterangannya pada pertemuan mendatang. Kalau ingin baca cepat sebenarnya di matan Abi Suja, tapi nggak apa-apa. Di sini pertama, kalau saya boleh ngeringkas gini, ini cara menghafal. Jadi kepala, pundak, lutut, kaki. Itu kayak nyanyian ya. Kepala 1, perut 2, kemudian kepala, mulut, perut, kemaluan, itu kan 4, sudah 4 ya. Kemudian habis itu jima 5, habis itu keluar mani 6, habis itu haid, habis itu nifas ya, habis itu murtad, habis itu gila murtad 10. Dihafal dulu lah, besok saya bacakan. Itu cara mudah menghafal, dinarasikan, dibayangkan. Itu enggak lupa, saya sudah ajar itu mahasiswa, dipraktekkan enggak itu. Jadi yang batalkan puasa ada 10, apa saja Ustadz? Kepala. Segala sesuatu yang masuk ke kepala. Yang kedua mulut, mulut itu muntah maksudnya, M, mulut. KM, kilometer. K, kepala, mulut, perut. KMP. Ya. Muntah, perut, segala sesuatu yang masuk ke perut. Ini kemaluan. Jadi apa tadi? KMPM. Ya, kepala, kan diurutkan aja dari atas. Sebenarnya muntah itu nomor 3. Saya tarik ke nomor 2 biar urut. Kepala, mulut, kepala segala masuk ke kepala, mulut, perut, kemaluan. Kemaluan itu maksudnya suntikan yang disuntikkan lewat kubul atau dubur. Itu membatalkan puasa.
yang disuntikkan lewat kubul atau dubur. Jadi 4 ya, kepala, mulut, muntah dengan sengaja, perut, semua makanan masuk, kemaluan, kubul atau dubur. Setelah itu, karena ini puasa nggak apa-apa bicara, karena kita bicara yang membatalkan puasa ya, bukan fahas. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahal, ini bukan dari 3 itu, bukan fahas. Karena ini dalam rangkaian fikih. Ketika orang jadi gini, kepala, mulut, perut, kemaluan. Kalau orang udah punya kemaluan, dia jima. Dia melakukan hubungan suami istri nomor 5. Ya kan? Ketika melakukan hubungan suami istri, dia keluar air maninya, spermanya. Nanti kita bahas khusus, bukan itu maksudnya, tapi sekarang urutkan. Habis itu dia haid. Karena orang kalau sudah menikah, haidnya berhenti, haid. Kalau haidnya berhenti, dia hamil, yaitu nifas. Maksudnya hamil itu dia melahirkan nifas, ya kan? Setelah nifas, dia gila. Gila dia. Karena mungkin melahirkannya susah, sakit, jadi gila, teriak-teriak, wah sakit, gila dia. Setelah gila, dia murtad, naudzubillah min dzalik, keluar dari Islam. 10 mudah kan mengapanya? Kepala, mulut, perut, kemaluan, jima, keluar air mani, haid, nifas, murtad, gila. Haid, nifas, gila, murtad. Kalau antum nggak percaya, saya bacakan di sini. Itu hanya ringkasan aja. Yang pertama, ma wasola, nggak saya bacakan Fathul Qoribnya karena waktu ya. Saya bacakan matan Abi Sujaknya. Ma wasola amdan ilal jauf, yang nyampe ke perut, warroksi awir roksi. Ma wasola amdan, atau baca yang sampingnya itu, khawasi namanya. Kalau matan Fathul kan tengah itu ya, di samping kiri itu, samping kiri dan kanan itu matan Abi Sujak ya. Apa-apa yang nyampe secara sengaja ke perut dan ke kepala, ya kan? Yang ketiga ya, al-huknatu fi ahadis sabilaini, menyuntik di salah satu lubang antara kubul dan dubur ya, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Yang keempat, muntah dengan sengaja, wal qai amdan. Yang kelima, al-wat'u amdan fil farji. Al-wat itu jima, menekan. Wal wat'u amdan, atau itu menginjak. Menginjak maksudnya di sini ya, berhubungan suami istri amdan fil farji, yaitu berhubungan suami istri ya, yang beneran. Kemudian yang keenam, al-inzal. Inzal itu turun, maksudnya keluar air maninya. An mubasyaratin, karena menyentuh, karena bercumbu gitu. Wal inzalu an mubasyaratin ya. Kemudian wa haid wan nifas wal jununu wariddatu. Selesai. Itu kalau matan Abi Suja tidak disarah. Nah, besok insya Allah kita sarah 10 itu satu-satu secara cepat, karena di sini sarahnya nggak panjang. Baru bab berikutnya, ma yustahabbu lis-shaim, apa yang disunahkan bagi orang berpuasa, itu depannya lagi. Ini hari apa? Hari Selasa ya. Jadi hari Kamis ya. Kalau hari Rebo itu nanti kita bahas rukun apa-apa yang membatalkan puasa ada 10, mudah-mudahan selesai dalam satu pertemuan. Kemudian hari Kamisnya menjelaskan apa-apa yang disunahkan bagi orang puasa, ma yustahabbu lis-shaim. Sekarang silakan kalau ada yang bertanya ya, baik akhwat, kalau bisa minimal 1, lebih banyak lebih baik. Yang ikhwan silahkan, siapa dulu? Ya, Ustaz Iskandar, alumni Al-Islam pertama, angkatan pertama.
Ya. Hmm. Baik, dasarnya sebelum ilah kan dasar kita beragama kan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kalau kita ingin tahu kenapa muntah menyebabkan batalnya puasa, karena berdasarkan hadis. Ya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man ya, dzara'ahul qai' wa huwa shaimun falaisa alaihi qadha wa man istaqa falyaqdi. Walaupun hadisnya khilaf kesohihannya, tetapi kan ada nasnya. Barang siapa dzara'ahul qai', dzara'ahul qai' itu maksudnya tidak bisa menahan. Ghalabah itu kalah, ghalabah itu terpaksa, nggak bisa, nggak sengaja, gitu. Ghalabah itu banyak karena naik bis, mabuk, gitu, karena baunya nggak enak, atau lihat bangkai, muntah, ya, itu tidak batal, karena apa? Mandara ahul qai' wa huwa shaimun fa'alaisa alaihi qadha, maka tidak batal, dia teruskan puasanya. Ilahnya itu, kenapa nggak batal kalau nggak sengaja? Karena hadisnya nggak sengaja. La yukallifu lahu nafsan illa wus'aha, kayak makan dan minum. Saya nggak sengaja kok. Berarti apa? Penting sengaja nggak sengaja itu pada sama-sama makan. Yang sengaja hanya makan sesuap nasi, nyicipin aja kuahnya, batal dia, karena sengaja. Yang satu lupa makan 2 piring kenyang, makanya daging lagi, sate lagi, lupa, nggak batal. Wah enak kan? Enak, karena yang satu niatnya nggak baik. Niatnya nggak baik karena sengaja melanggar aturan. Maksudnya juga gitu. Yang sengaja nggak sengaja beda hukumannya. Nggak sengaja dimaafkan, yang sengaja ya diberi sanksi. Yang ini minum dikit sengaja nggak batal, sama. Muntah terus sampai lemes. Tadi lemes, dia nggak batal. Tapi kalau dia istasqa manistaqa, barang siapa yang sengaja memuntah-muntahkan diri, maka dia batal. Ilatnya bukan masalah lemes nggak lemes, ilatnya dia melanggar aturan. Satu menghormati syariat Islam, ya satu tidak menghormati, maka batal. Jadi hati. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, surat Al-Hajj ayat 31. Barang siapa yang menghormati syiar Allah termasuk puasa, itu takwa. Yang tidak menghormati tidak takwa. Maka termasuk masjidnya dihormati, syiar. Di masjid itu nggak boleh rame, tidak boleh teriak-teriak, ya. Maka tadi malam saya diskusi dengan ketua DKM, ini gimana ini sholat tarawehnya itu supaya, ya saya singgung sekali, sholat taraweh ini supaya kita khusyuk, ceramahnya khusyuk, ya kan, menghormati syiar Allah. Maka kita usulkan, bisanya cuma usul aja, supaya kalau sholat taraweh supaya tenang, sama-sama tenang, dan sama-sama semuanya dapat pendidikan, kita dapat tarbiyah Ramadan, anak-anak kita dapat pendidikan. Maka saya usulkan kalau sholat taraweh anak-anak dipisah dengan bapak-bapak, ya. Bapak sholat taraweh, yang bawa anak-anaknya langsung ditaruh, ini tolong dibuat panitia, ditaruh di bawah, mereka sholat sendiri, tidak main-main, sholat sendiri, ada imamnya, diawasin oleh mahasiswa atau mahasiswi. Jadi membuat taut dadakan, taut khusus Ramadan. Itu diajari sholat, di apa, nanti dibagi permen, ya, dibagi roti, senang mereka. Dan itu mendidik sekaligus tidak mengganggu sholat taraweh, kecuali anak-anak yang bisa diatur, maksudnya anak-anak yang masih bayi, nggak bisa ngomong, nggak bisa lari-lari, itu silakan ya dibawa
didampingi. Jadi anak itu di samping bapaknya, ya, supaya nggak kemana-mana. Jadi itu mungkin lebih bijak gitu, tidak melarang anak-anak, tapi juga tidak tidak ramai juga dengan cara seperti itu, daripada harus beli tali ikatan, ya, diikat kaki orang tuanya dengan kaki anaknya. Nah itu kan nggak berberi kemanusiaan katanya. Yang beri kemanusiaan itu ya sudah anak-anak yang aktif, yang perkiranya akan ramai, yang lompat-lompat, teriak-teriak, tengkar. Nah itu taruh di ruang khusus, kan ruangannya banyak kosong nih ya. Nah, dibuat itu supaya mereka dididik sholat tarawih sendiri, ada imam dari mereka, diajari doa, bagus itu. Taut gratis, kalau kita masukkan taut, masukkan TK, SD kan bayar, itu gratis. Ya kalau mau infak dikit-dikit dengan permen, roti nggak apa-apa. Atau yang sisa-sisa berbuka yang kelebihan itu diberikan sama anak-anak, suka mereka. Ya. Nah, sedangkan bapak di sini sholat khusyuk, dengarkan tausiah khusyuk. Nah, juga ibu-ibu begitu. Jadi kita masjid bersama keluarga, tapi masing-masing yang melaksanakan sholat masing-masing. Itu namanya yu'adzim sya'airallah. Mudah-mudahan begitu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena menghormati syiar taraweh, syiar masjid. Termasuk tadi yang muntah dengan sengaja tidak menghormati, makanya dia batal. Kalau muntahnya nggak sengaja, dia menghormati. Man ghalabahu, karena nggak kuat, sudah ditahan-tahan nggak kuat. Nah itu ilahnya gitu ya. Ilah itu bisa karena akal, ilahnya bisa karena perintah. Coba antum tanya, ilahnya apa? Sholat subuh 2 rakaat. Ilahnya apa? Sholat duhur 4 rakaat. Nggak ada ilahnya kecuali perintah dari Allah. Termasuk tawaf, kenapa 7 kali? Ilahnya apa? Ilahnya karena perintah. Ya, untuk menghormati syiar Islam. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Dan yang lain? Nih, Ustaz Zaid. Bagus nih, alumni Islam mulai move on. Ya sudah, silakan. Sebagian masjid mana? Itu sebagian pendapat di Indonesia saja. Saya sudah keliling sebagian dunia Islam kayak Mesir, Sudan gitu kan, Maroko, Yordan, beberapa tempat ya. Itu tidak ada ya yang namanya habis masbuk. Ada 2 berjamaah itu. Yang satu berjamaah karena sudah selesai imamnya, maka dia buat jamaah sendiri. Ini enggak masalah. Walaupun dalam satu masjid ada sebagian kecil ulama mempermasalahkan itu enggak boleh 2 jamaah. Maksudnya enggak boleh 2 jamaah itu kalau imamnya 2 dalam satu waktu, enggak boleh. Kalau imam satu sudah selesai, ngangkat imam lagi, kan begitu boleh. Kalau imamnya 2, faktul ahadahuma, bunuhlah salah satunya. Itu dalam politik kan gitu, enggak ada satu negara 2 imam, 2 presiden, itu enggak boleh. Ya, 2 matahari kembar. Di dalam syariat Islam juga begitu, enggak boleh kecuali wilayahnya luas. Yang satu di Baghdad, yang satu di Andalus. Yang di Baghdad itu Bani Abbasiyah, yang di Andalus Bani Umayyah. Boleh karena jauh dan karena Baghdad ini tidak mampu menguasai seluruh dunia ini, maka dibagi. Tapi kalau cuma satu Indonesia aja 2 itu enggak boleh. Apalagi satu masjid 2 imam, enggak boleh. Ya. Maka yang boleh adalah jika imam sudah salam, dia boleh jamaah lagi. Yang kedua, maksud jamaah itu masbuk. Dia sudah punya imam pertama, habis itu ngangkat imam lagi loh, imamnya 2 dia. Secara politik enggak sah itu. Masa imamnya umumnya siapa? Jibril jadi imam. Habis itu ngambil imam Ibrahim. Ibrahim nggak kelihatan kemana pulang ya? Sakit ya. Ya sudah imam Jibril sudah, nggak usah imam Ibrahim. Artinya begini, ini masbuk ada 6 orang. Ya, salah satunya maju lagi. Dalilnya dari mana? Kata mereka estafet Ustadz. Estafet opo? Dari mana dalilnya? Enggak ada.
Wa ma fatakum fa'atimu, artinya jelas jika kalian terlambat ya, yang belum sempurna sempurnakan sendiri-sendiri, tidak ada idza fatakum ya fa'atimu bil imam atau faktadu bil imam. Itu satu. Dua, kalau jamaah yang terlambat 20 ya, itu gimana cara jadi imamnya? Sono sampai sono. Caranya kodenya gimana? Dorong-dorongan. Kamu imam, padahal lagi sholat, dorong. Ini nggak mau. Terus yang sana dorong nggak mau. Nggak ada yang jadi imam. Atau sana maju, sini maju, bingung. Dua-duanya maju, yang tiga maju. Secara syariat dan secara akal nggak bisa diterima. Makanya tidak ada yang mengerjakan namanya jamaah estafet kecuali beberapa orang, segelintir orang. Tidak ada mayoritas ulama baik di Indonesia maupun di dunia lain. Saya belum pernah dengar. Ya, jadi itu ya. Jadi kalau imam estafet nggak ada. Tapi kalau imam sudah selesai dan sama-sama tertinggal belum sholat, maka jamaah sendiri. Kalau masbuk ya sudah, selesaikan masbuknya itu jangan jamaah lain. Wallahu a'lam bishawab. Siapa? Ustaz Abror ya. Ya. Baik, mensegerakan berbuka bukan berarti belum azan sudah berbuka. Jangan salah paham. Kadang-kadang orang salah kan suruh segera baca asar langsung makan loh. Kan suruh nyegerakan katanya. Ya kan nggak kayak gitu banget. Menyegerakan itu pakai surat At-Taubah ayat 187. Summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Malam itu ukurannya terbenamnya matahari. Jadi kapan berbuka puasa? Ketika terbenam matahari. Ini kan nggak tahu Ustaz. Pakai ilmu kira-kira. Kira-kira itu bisa waktu itu kalau belum ada jam, belum ada teknologi, maka kira-kira itu bisa dilihat di padang pasir, di lautan. Oh kira-kira sudah tenggelam, ya sudah agak gelap dikit ya, itu berbuka. Kalau sudah ada ilmu teknologi, pakai ilmu teknologi. Jam berapa? Loh kalau di sini sudah menunjukkan waktu maghrib, dicek ini baterainya habis atau enggak, settingannya salah atau tidak, kan bisa disetting. Oh ini aja suruk aja bisa disetting ya. Bisa aja, kalau settingnya salah berarti kesalahan manusia yang nyetingnya. Ukurannya azan bukan waktu. Jadi sekarang teknologi itu kadang-kadang makanya kita menggunakan itu syariat bukan teknologi. Teknologi boleh untuk membantu syariat. Nah kalau yang lain belum azan, ya tunggu dulu. Nanti di orang-orang kampung sawah bilang, wah pokoknya al-Islam paling duluan kalau azan maghrib, dan paling terakhir kalau azan subuh, karena mahasiswanya ya kelaparan jadi makan dulu kalau subuh karena sahurnya terlambat. Nah, jadi jangan sampai ya, kalau bisa, kalau menurut saya ihtiyaton, artinya hati-hati, karena yang lain belum azan jangan dulu, dengarkan minimal manalah satu azan barulah azan, ada hujjah nanti lo kan jangan sudah azan. Walaupun di sini kecepatan 2 menit umpamanya. Mendingan begitu muadzin itu yang memegang amanat. Ya. Gitu ya, jangan duluan. Makanya sekarang punya HP semua kan. Coba dibandingkan azan kamu, aplikasi kamu berapa, ini aplikasi kamu berapa. Diambil tengah-tengah. Ada yang kecepatan, di tempat saya umpamanya ya. Azan maghrib cocokkan dengan sini, cocok enggak? Ini saya ngambil aplikasi mana ini ya. Usolli ya, ada namanya Usolli, ini lebih simpel. Subuh 442 benar enggak? Di sini berapa? Subuh 442, ini penting kalau dalam sholat. Maghrib
18, 13. Di sini berapa? 18, 10. Ya. Bedanya parah kan? 18, 10. Kenapa enggak 18, 5 aja? Biar lebih cepat. Makanya caranya, ya mohon ketua DKM dan pengurus dicocokkan. Semuanya pegang HP, buka semua aplikasi, mana yang lebih pertengahan. Tidak terlalu lamban, tidak terlalu cepat. Kalau tempat saya 18, 13 daerah Bekasi. Jangan pakai aplikasi daerah Aceh. Aceh itu lebih terakhir ya. Daerah Jawa Timur Surabaya lebih cepat Surabaya. Ya, makanya coba dicek jangan-jangan ini Surabaya ini. Ya kita ya Bro ya. Baik, mungkin yang akhwat terakhir mungkin ada 1, 2, 1 sebagai perwakilan lah. Ada enggak? Oh, ini angkat tangan. Oh ya itu ada kertas. Ada berapa? Oh, baik. Satu udah cukup ya. Nah, itu perwakilan. Apa ini? Afan Ustadz, zikir setelah sholat dilaksanakan setelah selesai sholat fardu, setelah sholat sunnah. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya apakah zikir yang disunnahkan itu, zikir yang diperintahkan setelah sholat wajib atau setelah sholat sunnah? Ya, sepaham saya selama ini zikir itu setelah sholat wajib. Kalau setelah sholat sunat nggak ada zikir. Ya, setelah sholat wajib itu zikir. Zikir itu macam-macam ya. Ada yang mengatakan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Ada yang mengatakan astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Silakan aja, yang penting istighfar 3 kali atau 4 kali. Habis istighfar kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta rabbana ya jalali wal ikram. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minka jadd. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akhirlah banyak riwayat ya. Kemudian baru subhanallah, baru alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai terakhir. Baru membaca ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau maghrib atau subuh tambah doa sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa atika mastata'tu sampai terakhir. Itu zikirnya seperti itu, enggak usah panjang-panjang. Jadi madhab kita zikir itu jangan panjang-panjang, pendek saja sesuai dengan sunnah yang ada ya. Mau doa silahkan, doa itu boleh habis zikir, boleh sendiri, boleh dalam sholat ya. Tapi sunnahnya habis sholat itu enggak doa, zikir. Karena sholat sendiri itu zikir. Doa itu nomor 2, kelasnya itu, kelas kualitas ibadah itu zikir paling utama. Zikir yang paling utama itu membaca Al-Quran. Jadi kelas, maksudnya kualitas itu pertama membaca Al-Quran. Jadi kalau mau jujur pertama sholat dengan baca Al-Quran itu yang paling banyak pahalanya. Yang kedua zikir tanpa sholat. Yang kedua baca Al-Quran tanpa sholat. Yang ketiga zikir tanpa sholat. Yang keempat baru berdoa. Berdoa itu level 4. Paling level pertama sholat dengan baca Al-Quran pastinya kan, baca Al-Quran sebanyak murojaah. Makanya murojaah itu kalau bisa pas sholat sunnah ya. Habis itu baca Al-Quran, habis itu zikir, habis itu baru doa. Doa itu level keempat ya, karena Allah itu lebih mencintai orang berzikir daripada berdoa, lebih afdal gitu. Dan zikir yang paling baik adalah baca Al-Quran. Ini mau bulan Ramadan, perbanyak murojaah Al-Quran, karena 1 huruf itu 10 pahala. Kalau doa 1 huruf enggak dihitung pahala. Itu ya. Zikir biasa 1 huruf subhanallah enggak dihitung pahala. Tapi kalau Quran alif lam mim itu 30 pahala. Itu kalau pahala-pahalaan
juga banyak baca Al-Quran. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat. Kajian kita hari kedua ini kita sudah sampai kepada rukun puasa yang insya Allah akan kita lanjutkan, kita dalami pada pertemuan ketiga besok dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu kita harus mencoba berusaha untuk memahami kandungan Al-Quran. Ayat ini turun berkenaan dengan Sayyidah Aisyah. Pada dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan tegas, khudhu. Abu Bakar As-Siddiq dakwah pada masa itu sebatas mengajak kebenaran yang ia. Fata'allamna al-Qur'an wal ilma wal amal. Maka kami mempelajari dari Rasulullah SAW itu. Menjelaskan maksudnya karena dampak air bisa membuat orang itu terbunuh. Asyukru mabniun ala thalathati arkan.